Komunikasi merupakan sebuah proses ketika seseorang menyampaikan suatu stimulus, baik berupa pesan verbal, nonverbal, maupun simbolik, dengan tujuan memengaruhi, mengubah, atau membentuk perilaku, sikap, maupun cara berpikir orang lain. Menurut Shannon and Weaver, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut diteruskan melalui saluran tertentu, diterima oleh komunikan, dan menghasilkan efek tertentu. Model mereka menegaskan bahwa komunikasi adalah proses yang terstruktur, melibatkan pengirim, pesan, saluran, penerima, serta potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kejelasan pesan. Komunikasi juga berfungsi sebagai upaya pendidikan dan pewarisan nilai, norma, serta prinsip-prinsip kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui komunikasi, masyarakat dapat menjaga kesinambungan budaya, mempertahankan identitas sosial, serta membentuk pola pikir dan perilaku anggota kelompok. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi korelasi, yaitu proses ketika komunikasi membantu individu memahami lingkungan sosialnya melalui penyampaian pengetahuan, nilai, dan interpretasi terhadap realitas. Cara kita berbicara pada musim hujan dan musim kemarau bisa berbeda. Perbedaan ini terjadi karena konteks komunikasi dipengaruhi oleh aspek fisik seperti cuaca, suhu, maupun kondisi lingkungan sekitar. Aspek-aspek fisik tersebut dapat menentukan pilihan kata, intonasi, bahkan panjang pendeknya percakapan, karena manusia cenderung menyesuaikan cara berkomunikasi dengan situasi yang sedang dihadapi. Stand-up comedy merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memiliki fungsi utama sebagai hiburan. Melalui penyampaian cerita, humor, dan sudut pandang personal, komika berusaha menciptakan tawa, serta membangun suasana santai bagi audiens. Bentuk komunikasi ini tidak hanya menghibur, tetapi juga seringkali menyampaikan kritik sosial, pengalaman hidup, dan refleksi realitas dengan cara yang ringan dan mudah diterima. Para bahasa berkaitan dengan bagaimana suatu pesan diucapkan bukan pada pilihan kata itu sendiri. Unsur ini mencakup intonasi, tekanan, volume suara, tempo bicara, jeda, serta ritme ucapan. Melalui para bahasa, makna sebuah pesan dapat berubah meskipun kata-katanya tetap sama, karena cara penyampaian dapat menunjukkan emosi, sikap, atau maksud tertentu dari pembicara. Gangguan komunikasi yang muncul akibat kesalahan dalam penggunaan bahasa, seperti tata bahasa yang tidak tepat, pilihan kata yang keliru, atau struktur kalimat yang membingungkan, termasuk ke dalam gangguan teknik. Gangguan teknik terjadi ketika unsur-unsur teknis dalam proses penyampaian pesan tidak berjalan dengan baik, sehingga pesan tidak dapat diterima atau dipahami secara optimal oleh penerima. Untuk menjadi seorang komunikator yang handal, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenal diri sendiri, memahami karakter, nilai, kekuatan, serta kelemahan pribadi. Setelah itu, seorang komunikator juga perlu membangun kredibilitas, yakni kepercayaan yang membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Selain kredibilitas, pengaruh dan kekuatan tertentu, baik berupa pengetahuan, posisi, atau sumber daya, dapat memperkuat efektivitas komunikasi. Namun, yang lebih penting dari sekadar kekuatan atau materi adalah kemampuan menciptakan kepercayaan dan menunjukkan integritas ketika berkomunikasi. Kredibilitas seorang komunikator dapat ditingkatkan dengan mengembangkan keahlian, sehingga ia dipandang kompeten. Selain itu, membangun trustworthiness juga sangat penting agar audiens merasa dapat mempercayai pesan yang disampaikan. Seorang komunikator juga perlu memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik,
didukung dengan pengetahuan yang memadai, serta kemampuan beradaptasi dengan sistem sosial dan budaya audiens agar pesan dapat diterima secara efektif. Kemampuan manusia dalam berbahasa adalah salah satu ciri utama yang membedakannya dengan hewan. Kemampuan ini muncul sebagai hasil dari perkembangan otak manusia yang jauh lebih kompleks, khususnya pada bagian-bagian yang mengatur fungsi bahasa, seperti kemampuan mengolah simbol, membentuk struktur kalimat, serta menyampaikan makna secara abstrak. Semakin besar minat atau ketertarikan seseorang terhadap suatu objek, semakin besar pula ukuran pupil matanya. Perubahan fisiologis ini terjadi secara otomatis tanpa dapat dikendalikan secara sadar, sehingga dapat menjadi petunjuk yang kuat tentang perasaan atau perhatian seseorang. Hal ini membuktikan bahwa tatapan mata, termasuk perubahan pada pupil, merupakan bagian penting dari komunikasi nonverbal yang dapat menyampaikan emosi, minat, atau respon seseorang tanpa menggunakan kata-kata. Dalam hidupku, ada satu sosok yang tidak pernah mencari sorotan, tidak pernah meminta dunia untuk melihat perjuangannya, tetapi diam-diam menjadi alasan mengapa keluarga kecil kami tetap berdiri kokoh. Sosok itu adalah ayahku, yang dalam keluarga kami akrab memanggilnya dengan sebutan Bapong. Dan dalam ceritaku kepada teman-teman, sering kusebut dengan panggilan Mai Supri. Lelaki sederhana yang jarang menceritakan lelahnya, tetapi dari setiap langkahnya aku tahu bahwa ia membawa beban yang tidak ringan. Ayah bukan pemimpin yang memimpin keluarganya dengan banyak ucapan. Ia tidak berdiri di depan keluarga sambil melontarkan nasihat-nasihat panjang atau tuntunan-tuntunan tertentu. Bukan itu caranya. Ia memimpin dengan diam, dengan tindakan-tindakan kecil yang nyaris tak pernah ia jelaskan. Tetapi justru paling kuat rasa. Ia menunjukkan arah dengan contoh, bukan dengan suara. Ia menjaga kami bukan dengan banyak bicara, melainkan dengan kesabaran, keteguhan, dan semua pengorbanan yang ia lakukan tanpa keluhan. Sejak aku kecil, hidup sudah memperkenalkan kami pada jarak. Ada kalanya ayah harus bekerja jauh dari rumah, bukan sehari dua hari, tetapi berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan baru bisa lagi bertemu dengannya. Dulu, jarak itu terasa seperti kehilangan. Aku merasa ditinggalkan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku tahu kepergian itu bukan tanda menjauh, melainkan cara beliau memastikan agar kami tetap bisa melangkah ke depan. Dan ternyata itu adalah bentuk cinta paling sunyi yang bisa ia berikan. Ada masa ketika keadaan keluarga benar-benar tidak mudah. Masa yang menguji keteguhan seorang ayah. Salah satunya yang selalu akan aku ingat pada tanggal 3 Juli 2021. Beliau harus meneruskan hidup setelah ditinggalkan oleh istrinya wafat, yaitu mamahku. Kehilangan itu membuat rumah kami seperti kehilangan cahaya. Tapi justru di saat itulah aku melihat bagaimana sosok yang jarang bicara itu menunjukkan kekuatannya. Tidak dengan kata-kata penghiburan, tidak dengan janji-janji manis, tetapi dengan tetap berdiri, tetap bekerja, tetap memeluk hidup meski hatinya mungkin hancur berkeping-keping. Dari sana, aku belajar bahwa keteguhan yang nyata tidak selalu muncul dari mereka yang banyak bicara, tetapi dari mereka yang tetap bertahan ketika dunia menuntut mereka untuk runtuh. Aku tumbuh melihat tangan ayah, tangan yang keras, penuh luka kecil, berbau semen dan besi.
tangan yang menjadi saksi bahwa ia bekerja lebih keras daripada yang pernah ia akui. Dari tangan itu, aku belajar bahwa cinta tidak selalu berbentuk pelukan, tidak selalu berupa kata, "Aku sayang kamu." Tetapi kadang menjadi pagar kokoh yang membuat kita tetap aman meski hidup sedang tidak ramah. Dan sekarang, seiring waktu berjalan, Bapong mulai memasuki usia senja. Rambutnya perlahan memutih, langkahnya tak lagi secepat dulu. Tapi semangatnya untuk menjaga keluarga ini tetap masih sama. Di titik ini, aku sering merasa belum menjadi apa-apa, belum mampu memberikan kebanggaan yang sebanding dengan semua pengorbanan yang pernah ia lakukan. Memang benar adanya. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, Bapak selalu punya caranya sendiri untuk menenangkan hatiku. Dia pernah berkata bahwa baginya, aku tidak harus menjadi sosok hebat untuk membuatnya bangga. Cukup tumbuh, berusaha, cukup berjalan di jalan yang benar, itu saja sudah membuat segala lelahnya terasa berarti, katanya. Dan mungkin itulah cinta seorang ayah. Cinta yang tidak pernah meminta balasan, tetapi diam-diam selalu berharap agar anaknya bisa hidup lebih baik darinya. Untuk semua itu, aku hanya bisa berharap suatu hari aku mampu membalas setidaknya separuh dari cinta yang Bapong berikan seumur hidupnya. Terima kasih atas segalanya. Aku lebih dari mencintaimu. Hidup lebih lama ya. Cepat move on dari mama. Destri, putri kecilmu.